Apa kabar para investor wawasan cerdas? Senang sekali bisa ketemu lagi. Ingat ya moto kita, investasi dengan wawasan yang cerdas selalu memberikan tingkat pengembalian yang paling baik. Nah, sebelum kita bedah topik yang lagi panas banget hari ini, bantu kami dulu dong. Klik tombol hype, like, share, dan subscribe biar makin banyak investor yang tercerahkan. Oke, kita nggak usah basa-basi ya. Langsung aja lihat angka ini. Rp17.300 per dolar. Saya yakin angka ini bikin banyak dari kita deg-degan kan beberapa hari terakhir ini. Rasanya tuh pasar lagi bergejolak banget dan cemas itu ya nyata banget. Nah, di tengah guncangan kayak gini, pertanyaan paling krusial buat kita semua kan cuma satu. Gimana nasib portofolio kita? Jujur deh, lagi cemas nggak? Atau ngerasa kayak, waduh, gue nggak siap nih? Ini pertanyaan yang benar-benar personal dan mendesak banget kan? Wajar banget kalau kita cemas. Waktu dolar menggila kayak gini, tekanannya tuh berasa kemana-mana di bursa. Tapi ini nih bagian yang serunya. Hari ini kita bakal bongkar satu rahasia yang sering banget kelewat. Ternyata efek dolar kuat ini beda-beda banget loh buat tiap emiten. Ada yang hancur lebur, ada yang santai aja, malah ada yang justru pesta pora. Kuncinya? Ya itu dia, tersembunyi di laporan keuangan mereka. Dan nama dari rahasia itu adalah natural hedging. Atau kalau bahasa Indonesianya, lindung nilai alami. Dengerin ya, ini bukan sekedar istilah teknis yang bikin pusing. Ini tuh senjata rahasia, penentu siapa yang bakal selamat dan siapa yang bakal KO di tengah badai kurs sekarang ini. Jadi, apa sih natural hedging itu sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah sebuah kondisi di mana struktur bisnis perusahaan itu sendiri secara otomatis udah jadi tameng buat resiko kurs. Ajaibnya, perlindungan ini muncul gitu aja, alami. Nggak perlu beli produk-produk asuransi kurs atau derivatif yang biayanya, bisa mahal banget. Bayangin aja, ini kayak dapat asuransi gratis yang udah nempel di DNA perusahaannya. Terus gimana cara kerjanya? Gini, coba bayangin. Syaratnya itu cuma satu, tapi absolut, nggak bisa ditawar. Harus ada keseimbangan yang sempurna. Sisi duit masuk alias pendapatan harus pakai mata uang yang sama persis dengan sisi duit keluar, yaitu beban dan utang. Jadi kalau dua-duanya sama-sama dolar, mau rupiah boyang kayak gimana pun, fundamental perusahaan itu tetap kokoh. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi yang keren banget nih. Anggap aja ini papan jungkat-jungkit. Konsep keuangan yang kelihatannya rumit ini jadi bisa kita lihat dengan jelas banget. Coba bayangin ya, kurs dolar ke rupiah itu ibarat papan jungkat-jungkit yang lagi goyang-goyang terus. Nah, kalau ada perusahaan yang duduknya nggak seimbang, misalnya pendapatannya di satu sisi pakai rupiah, tapi bebannya di sisi lain pakai dolar. Apa yang terjadi waktu dolar tiba-tiba naik kencang? Ya udah, jungkat-jungkitnya nyomplang dan perusahaannya kelempar. Natural hedging itu ya seni buat menyeimbangkan beban di kedua sisi jungkat-jungkit itu. Oke, sekarang kita lihat gimana teori ini bekerja di dunia nyata, di bursa kita. Ada 3 skenario utama nih yang bisa terjadi sama perusahaan-perusahaan. Mulai dari yang paling bahaya sampai yang justru jadi juaranya. Kita mulai dari yang paling ngeri dulu ya. Skenario pertama, perusahaan yang nggak punya perlindungan apa-apa. Polosan aja. Biasanya ini nasibnya para importir. Coba lihat deh, struktur mereka ini timpang banget. Jualannya di Indonesia, jadi duit masuknya ya rupiah. Tapi bahan baku atau barangnya impor, jadi bayarnya pakai dolar. Ini udah kayak resep bencana kalau kurs lagi goyang. Akibatnya apa? Pas dolar terbang tinggi, biaya operasional mereka kalau dirupiahin langsung bengkak gila-gilaan. Sementara pendapatan rupiah mereka ya segitu-gitu aja. Hasil akhirnya gampang ditebak. Margin keuntungan mereka kekikis abis, bahkan bisa jadi rugi. Lanjut, skenario kedua. Ini buat perusahaan yang sadar resiko, jadi mereka coba pasang badan. Karena nggak punya perlindungan alami, mereka beli perlindungan buatan, biasanya lewat instrumen keuangan di bank. Secara teori sih oke-oke aja. Kalau dolar naik, rugi operasionalnya ketutup sama keuntungan dari kontrak hedgingnya. Tapi ada tapinya, ada kelemahan besarnya. Biaya buat asuransi ini mahal banget dan harus dibayar di depan. Jadi ya, mereka emang gak bakal kelempar dari jungkat-jungkit, tapi mereka harus bayar ongkos mahal cuma buat bisa tetap duduk di situ. Labanya ya kekikis juga. Nah, sekarang kita sampai ke skenario paling idaman, paling kokoh, paling elegan. Inilah dia, sang juara di tengah krisis, perusahaan yang punya natural hedging. Contoh klasiknya, coba lirik emiten-emiten di sektor panas bumi atau energi. Ini yang namanya
keseimbangan sempurna. Mereka jual listrik, kontraknya pakai dolar. Jadi duit masuknya ya dolar. Di sisi lain, utang bank dan mayoritas biaya-biaya mereka juga dalam dolar. Klop, kedua sisi jungkat-jungkitnya seimbang. Hasilnya, keren banget. Waktu dolar menguat, pendapatan mereka, kalau kita ubah ke rupiah kan jadi ikut bengkak tuh. Nah, kenaikan pendapatan ini otomatis menutupi kenaikan beban-beban mereka juga. Laba bersihnya aman, stabil, dan yang paling penting, semua ini terjadi tanpa bayar premi asuransi mahal sepeser pun. Itulah kekuatan alami. Jadi intinya apa nih buat kita? Gini, dolar yang menguat itu bukan kiamat kok. Anggap aja ini kayak tes seleksi alam buat semua perusahaan di bursa. Justru ini kesempatan emas buat kita, para investor, buat ngelihat pasar dengan kacamata baru yang lebih tajam. Terus apa yang bisa kita lakuin? Mungkin nanti malam juga bisa langsung dikerjain. Ada 2 langkah simpel. Pertama, jangan panik jual. Justru sebaliknya, buka lagi laporan keuangan emiten-emiten yang ada di portofolio kalian. Kedua, coba cari jawaban dari 2 pertanyaan ini. Duit masuknya pakai mata uang apa? Dan duit keluarnya buat bayar beban dan utang pakai mata uang apa? Jawaban dari 2 pertanyaan itu kunci masa depan portofolio kalian. Dan buat penutup, saya mau kasih kutipan yang nancep banget nih. Sebelum kalian ambil keputusan investasi apapun di tengah badai ini, coba tanya ke diri sendiri. Uang gue ini lagi ada di sisi jungkat-jungkit yang mana ya? Apa di sisi yang seimbang dan aman? Atau di sisi yang sebentar lagi bakal kelempar? Oke, terima kasih banyak udah nyimak. Kalau kalian ngerasa analogi jungkat-jungkit ini ngebantu banget buka pikiran, tunjukin dukungan kalian dong, biar kita makin semangat bongkar rahasia pasar lainnya. Klik tombol hype, like, terus share ke teman-teman investor kalian yang mungkin lagi galau juga. Dan pastinya jangan lupa subscribe. Eits, tapi jangan kemana-mana dulu. Kalau kalian pikir ini udah seru, tunggu dulu. Ini kan baru teorinya. Di pembahasan selanjutnya, kita bakal lebih dalam lagi. Kita akan pasang nama-nama emiten beneran ke dalam konsep ini. Kita bakal bedah habis-habisan spektrum dolar di bursa saham. Kita kelompokin jadi 5 tipe emiten, mulai dari yang lagi pesta pora gara-gara dolar kuat, sampai yang paling sengsara. Nah, ini bakal praktis banget. Pastiin kalian gak ketinggalan ya. Sampai ketemu lagi. Halo para investor, gimana nih kabar portofolio? Pasti lagi merah membara ya, begitu lihat dolar tembus level psikologis lagi. Saya tahu banget, bawaannya pasti pengen langsung klik tombol jual semua kan? Nah, tahan dulu, tarik nafas, jangan panik. Sebelum kita ambil langkah gegabah, coba kita bedah bareng-bareng dulu situasinya. Pertanyaan ini nih yang kayaknya langsung muncul di kepala kita semua. Setiap kali rupiah kelihatan lemes, rasanya pasar langsung ikut-ikutan panik. Tapi, coba kita pikirin lagi deh, apa benar tindakan refleks jual semua saham itu langkah yang paling bijak? Atau jangan-jangan ada cerita lain di baliknya? Justru di tengah badai kayak gini, investor yang jeli bisa nemuin harta karun. Serius, penguatan dolar itu bukan bencana yang pukul rata ke semua perusahaan. Anggap aja ini sebuah peta. Peta yang nunjukin dengan jelas siapa yang bakal pesta pora dan siapa yang bakal nangis darah. Kuncinya cuma satu, kita harus ngerti DNA mata uang dari setiap perusahaan yang kita pegang. Oke, kita masuk ke dagingnya. Coba bayangin dampak penguatan dolar ini kayak sebuah spektrum. Di satu ujung ada emiten yang super kebal, malah bisa dibilang diuntungkan. Nah, di ujung satunya lagi ada yang jadi korban paling parah. Kita bakal kenalan sama 5 karakter emiten yang mewakili tiap titik di spektrum ini. Yang pertama, di posisi paling aman, kita punya PGEO. Perusahaan ini tuh ibarat benteng super kokoh yang nggak goyah sama sekali diterpa badai kurs. Kok bisa sekuat itu? Nah, ada rahasia canggih di baliknya. Nah, ini dia rahasianya, konsep yang namanya natural hedging. Gini, gampangnya, semua pendapatan PGEO dari jual listrik ke PLN itu dibayarnya pakai dolar. Terus utang-utang jumbo mereka buat modal proyek, ternyata dalam dolar juga. Klop kan, pendapatan dalam dolar, utang juga dalam dolar. Jadi, mau kurs rupiah lagi goyang seheboh apapun, buat cash flow mereka itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Cuma jadi angka di laporan keuangan aja. Bener-bener super defensif. Oke, sekarang kita geser sedikit ke karakter yang bukan cuma bertahan, tapi beneran lagi party besar-besaran waktu dolar naik. Kenalan sama Adi, pemenang sejati dari situasi ini. Model bisnis Adadi ini, wah, ini impian semua investor.
Bayangin ya, 100% pendapatan mereka dari ekspor batu bara itu dalam bentuk dolar AS. Tapi, biaya-biaya operasional terbesar mereka, kayak gaji ribuan karyawan, bayar kontraktor lokal, logistik, itu semua dalam rupiah. Jadi, waktu dolar menguat, pendapatan mereka kalau diubah ke rupiah kan langsung bengkak. Sementara biayanya relatif stabil. Hasilnya, margin profitnya melebar gila-gilaan. Ini yang namanya cuan dari selisih kurs. Lanjut ke tengah-tengah spektrum. Di sini ada yang kasusnya lebih rumit. Contohnya ADRO. Mereka ini masih untung kok dari dolar kuat. Tapi ceritanya nggak sesimpel ADI. Sejak ADI dipisah, ADRO sekarang jadi semacam perusahaan induk raksasa dengan banyak proyek baru yang kompleks. Gini, pendapatan dari batu bara metalurgi mereka memang masih dalam dolar, itu sisi positifnya. Tapi di sisi lain, ADRO lagi ngebangun proyek-proyek domestik gede banget, kayak smelter yang butuh belanja modal atau capex dalam jumlah masif. Proyek-proyek ini seringkali punya utang yang strukturnya rumit, terus juga harus bayar vendor teknologi dari luar negeri. Nah, ini bikin ada risiko selisih kurs di sisi beban dan utang mereka, yang secara pembukuan bisa menggerus laba bersih. Jadi, kesimpulannya, mereka masih dapat untung, tapi ada tapinya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke zona bahaya, zona merah. Disinilah kita ketemu emiten-emiten yang benar-benar pusing tujuh keliling. Contoh paling pasnya itu ASGR, perusahaan yang posisinya kecepit banget sama kenaikan dolar. Coba deh perhatikan ketidakseimbangan yang fatal ini. Sebagai penyedia mesin cetak dan solusi IT, mereka harus impor barang-barangnya kan? Nah, bayarnya itu pakai dolar atau yen. Jelas biayanya langsung bengkak begitu rupiah melemah. Masalah terbesarnya, pendapatan mereka dari klien-klien di Indonesia itu sudah terikat kontrak dalam rupiah, seringnya jangka panjang. Mereka nggak bisa dong tiba-tiba besok pagi naikin harga sewa ke klien. Akibatnya, margin profit mereka langsung kegencet habis. Dan di ujung spektrum yang paling menderita, kita ketemu sama korban yang paling rentan, yaitu ARNA. Ini adalah contoh buku teks dari perusahaan yang punya mismatch fatal antara struktur biaya dan pendapatannya. Ini skenario paling horor buat sebuah perusahaan. Coba bayangkan, semua pendapatan ARNA itu 100% dalam rupiah karena mereka jualan keramiknya di pasar lokal. Tapi coba lihat biayanya. Dua komponen terbesar mereka itu berbau dolar. Harga gas untuk produksi, patokannya harga global. Bahan kimia buat lapisan keramiknya itu juga impor. Jadi waktu dolar ngamok, biaya produksinya diserang dari kanan kiri. Parahnya lagi, mereka susah naikin harga jual karena daya beli masyarakat juga lagi turun. Ini benar-benar pukulan telak. Mungkin ada yang mikir, paling dampaknya nggak seberapa. Eits, jangan salah. Daripada kita berteori, mending kita biarkan angka yang bicara. Ini yang paling penting. Oke, angka nggak pernah bohong kan? Coba kita lihat tabel ini. Waktu kurs masih adem di 15.000, margin AAD itu udah tebel, 40%. Begitu kurs loncat ke 17.000, wush, marginnya malah ikut terbang ke 44,2%. Ini yang namanya pesta. Sekarang kita lihat sisi lainnya. ARNA, marginnya langsung kepangkas dari 25% jadi 21%. Sakit, tapi belum seberapa. Lihat yang paling parah, ASGR. Marginnya ancur-ancuran. Dari 15%, longsor jadi cuma 7,1%. Kebayangkan, spektrum yang kita bahas tadi itu bukan teori, ini benar-benar kejadian dan bisa dihitung. Oke, setelah kita tahu semua ini, pertanyaannya sekarang, terus kita sebagai investor harus ngapain? Nah, inilah saatnya kita beralih. Dari yang tadinya cuma bereaksi panik, menjadi proaktif dengan aksi yang cerdas dan terukur. Ini playbooknya, simpel aja. Pertama, buka laporan keuangan emiten kalian, bedah sumber pendapatannya, cari tahu dibayar pakai mata uang apa. Kedua, identifikasi struktur biayanya. Utangnya pakai mata uang apa, bahan bakunya impor atau lokal. Ketiga, dan ini yang paling penting, jauhi perusahaan yang posisinya kejepit seperti ARNA atau ASGR, dan carilah mereka yang terlindungi seperti PGEO atau bahkan yang berpesta seperti Ayah Adi. Dengan kerangka berpikir ini, sekarang Anda bisa melihat situasi dengan kacamata yang berbeda. Anda nggak lagi pukul rata kalau dolar naik, semua saham pasti hancur. Justru Anda bisa melihat peluang. Dan ini adalah sebuah keuntungan yang sangat besar yang membedakan investor cerdas dengan yang lain. Oke, jadi kita sudah bahas apa dampaknya buat portofolio kita. Tapi ada pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa sih rupiah bisa selemah ini? Kenapa dolar bisa begitu perkasa di panggung dunia? Nah, di pembahasan selanjutnya, kita akan bongkar tuntas akar masalahnya, membedah anatomi badai ekonomi global yang sedang terjadi. Sampai ketemu di sana. Halo rekan-rekan investor, saya tahu beberapa waktu belakangan ini mungkin rasanya berat banget ya. Kalau iya, tarik napas dulu. Serius, Anda nggak sendirian kok. Ngelihat portofolio merah menyala itu emang bikin deg-degan kan?
bikin pengen buru-buru ambil keputusan. Tapi, justru di momen-momen kayak ginilah, investor yang bisa tetap tenang dan punya informasi yang benar, itu yang bakal jadi pemenang. Jadi sebelum kita panik, yuk kita bedah bareng-bareng, sebenarnya ada apa sih di balik angka-angka merah itu? Nah, kutipan ini nangkap inti masalahnya dengan pas banget. Ini bukan cuma soal satu masalah, bukan. Ini tuh semacam reaksi berantai. Puncak dari beberapa gelombang gede yang datangnya barengan. Para analis sering nyebut fenomena ini sebagai badai sempurna. Persis kayak di film-film. Badai ini terjadi bukan karena satu awan mendung doang, tapi karena ada beberapa kekuatan besar yang gabung jadi satu dan menciptakan sesuatu yang, masif. Nah, tugas kita sekarang adalah memahami anatomi badai ini, biar bisa jadi kompas kita. Oke, kita bakal telusuri 4 efek domino utama yang nyiptain badai ini. Dan yang paling penting, gimana caranya kita sebagai investor bisa melewatinya. Yuk, kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Musuh terbesar kita saat ini adalah kepanikan. Dan obat paling manjur buat panik, pemahaman yang jernih. Dengan kita petakan satu persatu elemen badai ini, kita bisa mulai lihat celah dan peluang, bukan cuma ancaman doang. Domino pertama yang jatuh ini sering banget luput dari perhatian kita, soalnya sifatnya teknikal banget. Pemicunya itu bukan berita heboh di koran, tapi keputusan dari para pengelola indeks saham global. Gini logikanya. Coba bayangin ada manajer investasi raksasa di luar sana yang kelola dana triliunan dolar. Mereka itu kerjanya nggak milih saham satu-satu kayak kita. Mereka ngikutin resep dari indeks kayak MSCI atau FTSE. Nah, pas indeks ini melakukan rebalancing atau gampangnya ngatur ulang bobot, dan ternyata porsi Indonesia dikurangi, ya otomatis para manajer investasi ini mau nggak mau suka nggak suka wajib jual saham-saham kita buat nyesuaiin portofolio mereka. Uang hasil penjualan yang triliunan rupiah itu kan nggak bisa didieming, harus cepat-cepat ditukar ke dolar AS buat dibawa pulang. Sekarang bayangin deh, tiba-tiba ada antrian super panjang, semua orang mau nukar rupiah ke dolar dalam waktu singkat. Hukum permintaan dan penawaran langsung bekerja kan? Dan inilah pukulan pertama yang bikin rupiah goyang. Pas banget, pasar lagi berusaha nahan tekanan dari arus dana keluar tadi, domino kedua jatuh. Dan yang ini lebih keras, lebih berisik. Eskalasi konflik geopolitik yang bikin panik satu dunia. Ini pertanyaan paling penting dalam psikologi pasar. Saat dunia rasanya lagi nggak aman, investor-investor raksasa itu nggak lagi mikirin untung. Prioritas nomor satu mereka adalah keamanan. Mereka nyari tempat buat sembunyi. Gerakan masif ini namanya flight to safety. Uang dalam skala triliunan dolar ditarik dari tempat-tempat yang dianggap beresiko dan diparkir di tempat yang dianggap paling aman di muka bumi. Nah, ini kelihatan jelas banget di sini. Di mata investor global, saham di pasar negara berkembang ke Indonesia itu masuk kategori berisiko. Sebaliknya, megang dolar AS atau beli obligasi pemerintah Amerika itu ibaratnya benteng pertahanan terakhir. Akibatnya apa? Arus modal keluar dari domino pertama tadi jadi makin deres, kayak tsunami permintaan dolar AS, dan bikin nilainya melonjak tajam dibanding hampir semua mata uang lain, termasuk rupiah kita. Kepanikan perang ini punya efek sampingan yang langsung kerasa di ekonomi real kita, dan menjatuhkan domino yang ketiga, harga minyak mentah dunia. Ini fakta penting yang mungkin sering kita lupa. Walaupun kita kaya sumber daya alam, tapi khusus buat minyak mentah, posisi kita itu pembeli, bukan penjual. Kita lebih banyak impor daripada ekspor. Jadi pas perang bikin pasokan terancam dan harga minyak dunia meroket, Indonesia harus keluarin dolar AS jauh lebih banyak buat bayar tagihan impor yang bengkak. Bayangin ini kayak keran yang nguras bak mandi. Permintaan dolar dari para importir minyak ini nyedot cadangan dolar yang ada di dalam negeri, bikin rupiah makin tertekan. Efeknya, kita jadi mengimpor inflasi. Harga BBM bisa naik, biaya logistik naik, dan ujung-ujungnya harga barang di warung dekat rumah pun bisa ikut naik. Nah, kalau Anda gabungin tekanan jual dari dana asing, kepanikan global, dan tagihan impor minyak yang bengkak, angka kayak gini tuh bukan lagi sekedar spekulasi, ini adalah proyeksi matematis dari kekuatan-kekuatan raksasa yang lagi menekan rupiah dari 3 arah sekaligus. Dan seolah-olah 3 gelombang tadi belum cukup, datanglah gelombang keempat, yang mungkin bisa dibilang paling kuat. Ini adalah respons kebijakan dari Bank Sentral Amerika, The Federal Reserve. Harga minyak yang tinggi itu juga bikin inflasi di Amerika jadi bandel. Buat ngelawan itu, The Fed ngeluarin sikap higher for longer. Artinya, mereka bakal nahan suku bunga acuannya tetap tinggi buat waktu yang lebih lama dari yang orang-orang kira. Kebijakan The Fed ini, jujur aja, bikin pilihan investor global jadi gampang banget. Coba deh posisikan diri Anda sebagai manajer dana. Di satu sisi, Anda bisa invest di pasar saham Indonesia yang lagi gonjang-ganjing, dengan imbal hasil yang nggak pasti. Di sisi lain, Anda bisa taruh uang di obligasi pemerintah AS dan dapat imbal hasil 5% yang dijamin aman tanpa resiko.
kira-kira pilih yang mana? Logika sederhana inilah yang jadi paku terakhir, yang nyedot sisa-sisa modal buat lari ke Amerika dan bikin dolar AS jadi makin perkasa. Oke, kita udah bedah keempat domino yang ngerubuhin rupiah. Sekarang, pertanyaan terpentingnya, dengan pemahaman ini semua, terus kita mesti gimana? Apa yang bisa kita lakuin? Kita rangkum lagi ya, biar makin nempel. Pelemahan rupiah ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil logis dari 4 kekuatan yang saling nyambung. Dana asing yang harus keluar karena rebalancing, dana global yang pengen keluar karena panik perang, dolar di dalam negeri yang terkuras buat bayar impor minyak, dan magnet suku bunga AS yang narik sisa modal yang ada. Semuanya terjadi dalam waktu bersamaan. Itulah kenapa disebut badai sempurna. Dan inilah inti dari segalanya. Daripada kita cuma ngeluh liatin portofolio yang merah terus, pemahaman ini ngasih kita kekuatan buat jadi pembaca cuaca pasar. Anda sekarang bisa ngelihat portofolio Anda dengan kacamata yang beda banget. Coba deh cek, saham mana sih yang paling kena imbas pelemahan rupiah? Sebaliknya, ada nggak emiten yang justru diuntungkan dari situasi ini, misalnya yang bisnisnya ekspor? Ngerti gambaran besarnya itu ngubah kita. Dari yang tadinya cuma jadi korban badai, jadi navigator yang cerdas. Tentu, perlu diingat ya, tujuan pembahasan kita hari ini adalah buat ngebekali Anda dengan peta dan kompas, bukan buat ngasih tahu Anda harus berlayar kemana. Pada akhirnya, setiap keputusan jual atau beli di portofolio Anda adalah tanggung jawab penuh Anda sebagai nakodanya. Teruslah belajar, tetap tenang, dan berinvestasilah dengan bijak.